Sebelumnya, perkenalkan, saya Nelanisa Fatia Swatifa. Saya dari aktivitas cyber security dan dari instansi saya dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini udah terlihat ya. Di sini saya membawakan materi yaitu untuk membangun website berbasis command line. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu tentang website yang basisnya command line, nah di sini saya akan membahas sekilas dan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan untuk ditanyakan, bisa raise hand ataupun di kolom komentar. Oke. Nah, kita akan bahas yang pertama di pengenalan dari command line, ada instalasi WordPress melalui command line. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas tentang konfigurasi dasar dari WordPress itu sendiri. Yang keempat, ada pengelolaan konten dengan command line. Yang selanjutnya adalah automasi sama troubleshooting. Jadi kita akan membahas 5 dari materi yang akan saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin menghubungkan dengan LinkedIn saya, bisa banget ya. Ini ada LinkedIn saya dengan nama Nelanisa Fatia Zwatifa. Oke, saya lanjut di bagian pengenalan command line. Jadi command line ini adalah antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah yang diketik di terminal. Jadi biasanya tuh pakai command prompt kalau di Windows atau di terminal di Linux atau iOS gitu ya. Nah, selanjutnya dengan command line ini proses yang dibutuhkan itu banyak menggunakan GUI ya. Kalau dari teman-teman udah familiar, GUI itu apa? Yaitu Graphical User Interface. Jadi dapat diselesaikan juga ya dengan lebih cepat dan efisien. Nah, terutama dalam tugas yang berulang, karena di dalam command line ini juga mendukung automatisasi melalui script ya. Jadi kalau di command line itu kita singkat aja, tapi prosesnya cepat gitu. Nah, selanjutnya di komponen utamanya itu apa aja? Di dalam komponen utama itu meliputi kita bisa mengetik perintah sel dengan program yang dieksekusi, serta di berbagai perintah dasar seperti cd untuk mengubah directory atau is untuk melihat file atau mkdir untuk membuat file baru atau folder baru ya. Jadi kalau di cyber security pasti udah nggak asing lagi ya dalam istilah ini gitu. Nah, selanjutnya dalam pengelolaan WordPress, ini kita hubungkan dengan command line itu kenapa? Biar dalam pembuatannya itu cepat gitu ya. Biasanya kalau kita membuat website, itu perlu adanya hosting gitu ya. Nah, kalau di command line itu sebenarnya sama aja. Cuma lebih cepat daripada kita ngoding gitu. Kalau WordPress itu tidak seperti website lainnya yang banyak program gitu ya. Tapi kalau kalian pernah lihat seperti blog untuk ngecek terkait pembelajaran dan lain-lain, nah itu biasanya dibuat dalam pengelolaan WordPress. Nah, command line ini digunakan sebagai alat WP CLI ya, yang menggunakan instalasi, konfigurasi, dan pengelolaan situs WordPress tanpa GUI. Jadi kalau di JavaScript atau Java, kita menggunakan aplikasi namanya NetBeans itu biasanya ada komponen-komponen ya untuk pembuatan GUI-nya itu sendiri. Nah, di kemampuan ini itu sangat relevan ya untuk server yang basisnya Linux. Selain menghemat dari waktu dan juga keterampilan dalam teknologi lainnya. Jadi command line ini sangat cocok ya kalau dibuat hal apapun yang kaitannya dengan server. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas ya. Keterampilan ini menjadi salah satu keahlian penting yang sangat dicari dalam industri teknologi modern, terutama bagi pengembang dan administrator sistem ya. Jadi di command line ini kita bisa menggunakan versi biasa sama yang versi administrasi. Jadi tinggal kitanya mau menggunakan yang mana. Kalau biasanya kalau pakai yang administrasi itu sistemnya itu lebih transparan gitu. Tapi kalau yang pakai biasanya trouble-nya banyak juga gitu. Tapi
untuk administrasi namanya admin ya, pasti yang memegang gitu. Oke, selanjutnya ada instalasi WordPress melalui command line. Nah, di sini instalasi WordPress melalui command line ini adalah metode yang cepat ya dan efisien dalam mengatur situs WordPress. Nah, terutama pada server tanpa GUI yang udah Kak jelasin tadi. Nah, biasanya proses ini menggunakan alat basisnya command line yang dirancang khusus untuk mengelola WordPress. Nah, dengan WP CLI ini, pengguna dapat melakukan hampir semua tugas dalam pengelolaan WordPress. Nah, termasuk dari instalasinya, pembaruannya, pengelolaan pluginnya, makanya dan database hanya dengan mengetikkan perintah. Nah, biasanya kalau kita membuat di dalam server itu database-nya cukup simple gitu ya, dibandingkan kita menggunakan MySQL yang di XMPP. Nah, biasanya kalau di dalam server itu langsung otomatis. Dan kalau yang di dalam XMPP kita harus memberikan pengaturan gitu, apakah ini di primary key atau dipakai varchar dan lain-lain gitu. Tapi kalau di server juga sama, cuman kita hanya mengetikkan dan langsung jadi gitu untuk melakukan perintah. Nah, selanjutnya apa sih keuntungan kita menggunakan WP CLI ini untuk instalasi WordPress? Yang pertama, memungkinkan dari pengguna itu untuk menginstalnya lebih cepat ya dibandingkan dengan metode manual yang menggunakan antarmuka grafis. Nah, semua perintah ini dilakukan melalui terminal yang mengurangi langkah-langkah diperlukan untuk proses instalasi. Nah, biasanya itu kalau kita melakukan instalasi, kita download di bagian websitenya langsung, itu kan biasanya lama juga ya. Nah, itu lebih mudahnya pakai command line gitu. Soalnya apa? Soalnya biar langsung terupdate dan terinstal di dalam sistem itu sendiri gitu. Jadi ya walaupun memakan banyak memori ya, biasanya di setiap server kan punya kapasitasnya sendiri. Nah, itu disesuaikan dengan kapasitas yang ada di dalam server itu sendiri. Karena kan kalau di cyber security itu kan ada 3 server ya, punya kapasitasnya sendiri-sendiri. Jadi kita difasilitasi itu untuk semua hal yang berkaitan dengan penugasan server. Nah, selanjutnya dari WP CLI ini juga mengelola banyak situs ya, terutama di WordPress dalam satu server atau dalam beberapa server secara bersamaan. Nah, misalnya untuk hosting dengan banyak domain atau proyek pengembangan yang melibatkan beberapa instalasi WordPress. Nah, juga sangat cepat dan bisa banyak gitu ya untuk kita update di dalam command line itu sendiri. Nah, selanjutnya di dalam WP CLI ini juga dapat menulis script untuk mengotomatisasi di berbagai tugas pengelolaan WordPress. Jadi, kalau kalian mau buat WordPress di dalam command line ini, kalian perlu untuk menata atau strukturnya itu apa aja gitu. WordPress itu beda ya sama Google Site. Kalau Google Site itu kita bisa buat secara langsung ya, secara langsung di dalam Google Site itu sendiri, mau diproses seperti apa, mau dikelola seperti apa. Misalkan dalam bentuk pembelajaran, di halaman pertama itu ada menu apa, mau ditampilkan di bagian apa, atau silabusnya, atau pembelajarannya, video pembelajarannya gitu. Jadi itu kalau bedanya WordPress sama yang Google Site. Karena saya pernah membawakan materi juga ya di Google Site di salah satu SMA di Surabaya, di mana saya juga itu memberikan materi kepada guru-guru yang ada di sana. Nah, karena pengelolaannya juga cepat, jadi salah satu cara untuk kita bisa membuat situs pembelajaran itu tanpa harus ngoding ya pakai Google Site itu sendiri. Atau pakai WordPress ini untuk menyimpan dari alokasi pembelajarannya, mau setiap pertemuannya itu seperti apa. Itu kalau dalam bidang pendidikan. Dan selanjutnya ya, dalam WP ini juga servernya tidak memiliki antarmuka grafis ya. Jadi VPS atau Virtual Private Server. Jadi servernya itu basisnya Linux ya. Tanpa antarmuka grafis, pengelolaan WordPress-nya hanya bisa dilakukan melalui terminal atau command line. Menyediakan cara mudah lah untuk itu ya. Jadi kalau kita mau buat website mudah ya pakai command line. Tapi kalau kalian mau buat secara instan dan
langsung cepat ya pakai Google Site itu sendiri. Seperti itu. Nah, selain keuntungan, pasti juga ada kelemahan ya. Kelemahan dari menggunakan WPCL ini tuh apa? Untuk instalasi WordPress-nya itu yang pertama, kita itu perlu untuk pemahaman dasar ya tentang command line. Jadi kalau teman-teman yang di sini dari aktivitas UI UX atau data science gitu ya, itu bisa dipelajari dulu pemahaman dasarnya pakai command line itu seperti apa. Misalkan dasar banget itu kita buat folder gitu di dalam server itu seperti apa. Atau kita memeriksa dari jaringan servernya itu jalan atau tidak gitu. Itu cara simple ya buat kita ngetes gitu atau kita memahami dasar pertama. Nah, setelah itu tidak semua pengguna itu terutama mereka yang baru mengenal WordPress itu memiliki pengalaman dalam bekerja dengan terminal atau shell. Biasanya kalau di terminal atau shell ini kita itu hanya memberikan satu kalimat perintah gitu ya. Kalimat perintah nanti yang menjalankan dari command line-nya itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya yang digunakan pada server ini harus memenuhi syarat. Jadi kalau misalnya kita udah masuk di dalam server tapi kita memberikan perintah yang salah, maka ya hasilnya juga akan salah gitu. Jadi di awal tuh benar-benar harus dipastikan apakah perintah itu yang diberikan udah sesuai atau tidak gitu. Nah, seringkali troubleshoot-nya itu biasanya di sana. Kadang kita salah memasukkan atau biasanya kalau kita udah masuk di server itu salah untuk kodenya atau sama dengan yang lain gitu. Jadi untuk pembuatan database-nya sendiri itu juga harus tahu gitu ya. Caranya tahu gimana biar gak sama. Ya kita dipakai untuk instruksi untuk menampilkan semua database yang ada di server itu apa aja gitu. Nah, biasanya kalau di cybersecurity itu ada kan database-nya, teman-teman semuanya itu ada gitu. Jadi kita bisa membuat database yang berbeda dari teman-teman untuk kalau kita mau pembuatan WordPress di dalam server itu sendiri gitu. Nah, kalau udah ada database-nya, itu kita bisa masuk di dalam database itu untuk pembuatan apa aja sih yang ada di WordPress tuh mau dibuat apa aja. Yang pertama, ketika pengguna masuk, itu apa yang harus ditampilkan gitu. Nah, biasanya saya contohkan aja di bidang pendidikan ya, karena di sini saya juga dari program studinya pendidikan teknologi informasi ya. Jadi banyak membahas soal pendidikan dan juga teknologi dan informatika itu sendiri ya. Jadi saya juga belajar mengenai jaringan komputer ya di perkuliahan saya. Jadi di dalam WordPress itu bisa diisi terkait jaringan komputer tuh isinya apa aja gitu. Kita harus praktikumnya apa aja. Gitu. Jadi kalau itu mau pembuatan WordPress. Nah, selanjutnya tidak semua dari penyedia hosting itu menawarkan akses ya, akses SSH. Nah, biasanya akses SSH ini itu biasanya kalau di cybersecurity itu ada namanya IP ya. Jadi kalau kita mau masuk di dalam IP-nya, IP publik ya pastinya. Itu bisa pakai SSH untuk masuk di dalam server itu sendiri gitu. Nah, terutama pada paket yang share hostingnya lebih murah. Jadi, kalau kita belum tahu tentang hosting, itu bisa dipelajari terlebih dahulu ya, kalau mau pembuatan WordPress gitu. Sebenarnya WordPress ini simple ya, karena pemrograman yang tanpa menggunakan coding yang terlalu banyak gitu. Kalau biasanya kan kalau kita buat aplikasi itu kan codingnya juga banyak, tapi tergantung dari bahasa pemrograman yang kita buat juga gitu. Selanjutnya dari menggunakan WPCL ini tuh alat ini juga untuk pengguna tingkat lanjut ya. Namanya aja tingkat lanjut, berarti harus dari dasar dulu, tingkat menengah dulu, baru di tingkat lanjut ya. Seperti pengembang web atau administrator sistem. Pengguna dari pemula itu yang lebih terbiasa dengan antarmuka grafis WordPress itu mungkin sulit ya untuk memahami konsep kerja dari WPCL ini. Tapi biasanya kalau kita mau banyak pengalaman itu lebih baik kita banyak troubleshoot di awal ya. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, kenapa kok
kenapa ini kok error gitu. Jadi semakin banyak troubleshoot-nya itu kita semakin pengalaman ya, ilmunya semakin dalam gitu. Karena awalnya kita nggak tahu ini kenapa, tapi berhasil gitu. Itu enaknya ya kalau kita lagi proses pembuatan atau instalasi dari apapun yang ada di dalam server itu. Ya memang awal-awalnya susah ya buat dipahami dan bikin stres atau apa ya, tapi dengan itu kita bisa belajar banyak hal dari masalah-masalah yang telah dilakukan atau masalah yang sering muncul gitu. Biasanya seringkali seperti itu ya kalau di cyber security. Karena banyak tugas juga ya di bagian cloud computing tentunya buat semua hal tuh pasti di server semuanya. Jadi untuk troubleshoot-nya juga banyak dan pasti mengalami hal yang sama. Nah, selanjutnya dari WPCL ini juga tidak memiliki antarmuka grafis ya. Pengguna tidak dapat melihat hasil perubahan secara langsung dalam format visual. Karena kita di dalam command line. Nah, biasanya kalau mau melihat hasilnya itu ya hasilnya misal di database tuh ya terlihat kotak-kotak seperti itu. Jadi kayak kita ngelihat kotak yang tidak sempurna. Maksudnya ada putus-putusnya dan lainnya. Tapi kelihatan kalau itu pembuatan di server. Karena beda ya kalau kita ngoding di dalam sebuah misalkan pakai VS Code ya, Visual Code Studio, itu kan bisa pakai bahasa apapun ya, pakai PHP, CSS, Java dan lainnya. Itu kalau kita mau melihat tampilannya kan juga bisa. Oh, ini aplikasinya tampilannya seperti ini. Tapi juga ada pembagian gitu di dalam pembuatan aplikasi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada instalasi WordPress melalui command line. Yang pertama ada server web ya. Berarti kita itu sebelum untuk instalasi WordPress tuh ada servernya dulu ya. Yang pertama server web itu bisa menggunakan Apache atau Nginx ya, yang terinstal pada server. Nah, yang keduanya ini juga memiliki fungsi yang sama dalam mengelola permintaan HTTP. Ya. Nanti di bawah akan saya jelasin ya apa aja sama Nginx ini. Nah, dari pengunjung dan mengirimkan konten situs web ke browser pengguna. Jadi kalau basisnya udah server ya, pasti nanti untuk outputnya juga ke server gitu. Pasti pakai menggunakan IP di dalam server itu sendiri dan juga nanti dijalankan di dalam browser gitu. Nah, selanjutnya PHP. PHP ini adalah bahasa pemrograman ya. Jadi di dalam untuk instalasi WordPress ini saya ambil dari PHP yang versinya 7.4 ya. Jadi itu minimal banget ya. Jadi versi PHP yang kompatibel dengan WordPress-nya minimal. Ini minimal banget. Tapi kalau mau di atasnya juga bisa. Tergantung dari teman-teman tuh mau yang bagian mana gitu. Mau pakai yang versi PHP mana. Kalau versi terbaru lebih baik. Nah, selanjutnya WordPress ini membutuhkan versi PHP tertentu untuk berfungsi dengan baik ya, dan memastikan keamanan kinerja dan fitur yang optimal. Nah, biasanya kalau kita nggak nyesuaiin dari semua persyaratan atau instruksi dalam pembuatan WordPress, itu kita juga nggak bisa ngejalanin gitu. Karena ada batas minimalnya pakai apa, dan kalau kita tidak memenuhi itu ya, maka tidak akan terbuat dari WordPress-nya itu sendiri. Dan selanjutnya ada database. Database itu apa? Database itu tempat penyimpanan ya, dari sistem. Kalau kita kalau andaikan aja di laptop gitu ya, pasti kan ada namanya local disk A, local disk C, dan local disk E gitu. Nah, itu database yang ada di dalam laptop. Nah, kalau kita mau membuat di dalam server biar rapi, itu kan pasti pakai database ya. Misalkan kalau kita mau buat aplikasi penjualan, pasti kan butuh database untuk user. Usernya itu user friendly atau hanya untuk pengguna satu aja gitu. Karena kalau di database itu harus lengkap ya sistemnya. Nah, di sini bisa pakai MySQL atau Maria database. Nah, database itu sebenarnya banyak ya, tergantung dari kita itu mau pakai yang mana gitu. Jadi, tapi kalau yang umumnya itu biasanya pakai MySQL ya. Itu paling umum digunakan dan ini juga bisa dibuat di dalam server. Nah, untuk menyimpan data situs itu sendiri. Nah, dua sistem ini juga manajemen basis data relasional ya, atau RDBMS, yang biasanya sering digunakan untuk menyimpan
dan mengelola dalam situs web. Nah, biasanya termasuk juga dalam WordPress ini ya. Nah, kalau dari teman-teman misalkan UI UX ya, pasti kan biasanya kalau UI UX tuh tampilannya ya kita tahu tampilannya itu untuk menyimpan gitu. Nah, untuk yang lebih dalamnya di database itu sendiri, itu biasanya kita harus menyambungkan gitu. Ada data admin, ada data pengguna. Misalkan kalau untuk aplikasi aplikasi penjualan atau kasir gitu ya. Ada juga eh, barang masuknya, stoknya gitu. Jadi termanajemen di dalam database itu sendiri. Tapi kapasitas database itu harus ditentukan juga. Kalau semakin banyak ya kapasitasnya ya berarti untuk hostingannya juga semakin tinggi gitu. Makanya aplikasi itu terkadang harga dari paling mahal sama paling murah itu tergantung dari kapasitasnya itu sendiri gitu. Sama aja kalau kita mau mengakses sesuatu yang halnya itu ingin dapat yang bagus ya pasti tidak gratis gitu, pasti berbayar gitu. Itu kalau mau dapat kualitas yang bagus gitu. Nah, ini adalah perbandingan dari Apache sama NGX ya. Dari fiturnya dulu, fitur di pendekatan. Nah, dari Apache itu apa? Proses atau treatnya itu per permintaan. Jadi step by step ya. Jadi dari proses pendekatannya sama NGX ini, kalau NGX ini permintaannya lebih efisien. Jadi lebih event drive. Ya, jadi lebih cepat gitu kalau NGX. Nah, dari sistem kinerja. Nah, kinerjanya itu kalau di Apache itu trafiknya sedang ya, sedang tapi masih bisa banyak lah ya buat untuk situs yang kalau semisal dari servernya itu nggak penuh banget gitu. Tapi kalau udah penuh ya dari yang awalnya sedang ya jadi agak lemot gitu ya. Misalnya ya NGX ya. Ini sangat baik untuk traffic yang tinggi dan situs statis ya. Situs itu ada statis ya, ada juga dinamis gitu ya. Kalau statis itu kan hanya tampilan biasa aja gitu. Tampilan yang bisa dilihat atau di scroll-scroll aja. Kalau yang dinamis tuh kita bisa klik gitu. Kalau misal itu perlu adanya button. Nah, selanjutnya dari segi penggunaan sumber daya atau SD sumber daya. Nah, dari memorinya sendiri, kalau Apache ini lebih banyak ya dari memori dan prosesnya. Jadi kapasitasnya lebih banyak ya, tergantung itu pakai CPU-nya itu berapa di servernya gitu. Nah, biasanya itu kalau kita mau coba di bagian server itu perlu tahu juga ya CPU-nya yang ada di dalam server itu berapa. Biasanya ada yang diisi satu, ada yang diisi dua gitu. Tergantung mau dari prosesannya itu melakukan dua CPU atau satu gitu. Nah, selanjutnya di NGX. Nah, NGX ini lebih sedikit ya dari memorinya dibandingkan dengan Apache ini. Kenapa? Karena NGX ini juga terbatas. Makanya kita itu harus tahu mau menggunakan Apache atau NGX. Gitu. Tapi kalau yang Apache itu kita juga harus tahu CPU-nya yang ada di dalam server itu berapa. Nah, biasanya kalau kita mau membuat suatu aplikasi ya, pasti kan butuh juga ya CPU yang ada di server itu kita cek apakah ada satu atau dua. Kalau biasanya ketika kita mau buat aplikasi jenis apa gitu, itu kan dua server, dua CPU. Nah, berarti kalau kita pakai satu CPU itu nggak bisa. Walaupun kita membuat juga di dalam sistem yang kita sendiri, sistem yang ada di komputer itu sendiri, itu nggak bisa. Nah, selanjutnya dari segi konfigurasi. Apache ini tuh apa? Mudah dengan menggunakan modul ya, atau HTA, CCES gitu. Nah, selanjutnya yang NGX ini lebih rumit ya. Nah, saking rumitnya di sini nggak bisa untuk dikasih contoh gitu ya, karena rumit, namun sangat efisien. Nah, selanjutnya ada keandalan ya di dalam Linux itu sendiri. Nah, kalau kita mau di lalu lintas dari fitur lalu lintas yang tinggi, kalau kurang efisien, itu lebih baik menggunakan NGX itu sendiri, karena biar lebih stabil di dalam lalu lintas yang tinggi gitu.
Tapi lihat dulu kapasitas dari aplikasi atau misal WordPress mau kita buat itu mau diisi apa aja gitu. Kalau hanya sekedar untuk upload terkait pembelajaran dan hanya membutuhkan banyak sedikit kapasitas, ya berarti pakai yang sedang aja gitu. Yang sedang tapi implementasinya itu mudah gitu. Itu untuk yang bagian lalu lintas tingginya. Maksudnya lalu lintas itu jalannya ya, prosesnya, bukan lalu lintas yang ada di jalan raya gitu, bukan. Tapi di proses dari Apache dan NGX ini sendiri. Nah, selanjutnya dari pengelolaan permintaan dinamis. Ya, kalau di Apache itu baik dengan PHP ya. Jadi PHP-nya yang mood underscore PHP. Nah, kalau yang NGX ini terbaiknya di PHP FVM untuk formula yang maksimal. Tapi kalau dari teman-teman mau menggunakan yang lain silahkan. Tapi nanti untuk konfigurasinya juga akan berbeda ya dalam pembuatan WordPress itu sendiri. Nah, selanjutnya dari dukungan modul. Nah, modul di sini itu apa? Modul di sini itu adalah tambahan dari kita mau mengembangkan apa aja di dalam WordPress itu sendiri. Misalkan mau dikasih tampilan yang banyak dan kita mau maksimal sesempurna mungkin ya di dalam WordPress itu. Jadi kalau orang perfeksionis itu pasti oh ini kurang. Akhirnya kan banyak ya yang mau ditambahkan dan butuh modul yang banyak gitu. Nah, kalau butuh banyak modul itu di kapasitasnya pakai yang Apache. Tapi kalau hanya sekedar tugas ingin buat aja selesai ya berarti pakai NGX bisa gitu. Jadi dilihat dulu kapasitasnya mau pakai yang versi perfeksionis banget atau yang biasa banget. Nah, biasanya kalau yang perfeksionis ini dijual juga ya untuk WordPress-nya. Karena saya juga punya temen ya, dia itu juga bisa buat WordPress ya, yang udah pernah dipesan dari beberapa beberapa teman saya juga ya. Nah, jadi untuk yang WordPress ini bisa banget dari teman-teman tuh kembangkan apa yang akan dikembangkan di dalam WordPress itu. Nanti dicari dulu kapasitasnya berapa, mau dibuat apa aja seperti itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini ada konfigurasi dasar dari WordPress ya. Nah, yang pertama adalah mengedit file wp config php. Nah, di sini itu filenya adalah file penting di dalam direktori ya, dari root instalasi WordPress. Nah, file ini juga mengandung pengaturan penting yang memungkinkan dari WordPress itu terhubung di dalam database. Ya. Jadi database-nya kita isi terlebih dahulu apa yang mau ditampilkan di dalam WordPress itu, dan juga nanti dalam pengaturannya itu mau dibuat bagaimana gitu dengan mengedit filenya ini. Ini biasanya filenya itu kita isikan terkait codingan ya, codingan yang simple untuk dijalankan seperti itu. Dan selanjutnya ada pengaturan permalink. Nah, permalink ini apa? Adalah struktur URL untuk diposting dan di halaman situs WordPress. Nah, mengatur permalink ini juga sangat penting ya, biasanya untuk CEO dalam pengalaman pengguna. CEO ini adalah pengembang di website ya. Jadi CEO ini tampilannya itu dibuat seperti apa dan untuk efektivitasnya itu seperti apa, fungsionalnya itu untuk apa aja itu juga masuk di bagian CEO. Ya, biasanya di setiap perusahaan pasti ada CEO dari websitenya sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada pengaturan di bahasa situs ya. WordPress ini mendukung berbagai bahasa ya. Jadi bisa banget pakai bahasa apapun dari teman-teman mau milih bahasa untuk situs instalasinya itu bisa diubah di kapan aja. Jadi real time banget ya untuk pengubahannya, dan kalau mau dipakai bahasa Inggris juga bisa, kalau bahasa Indonesia juga bisa, tergantung dari teman-teman tuh mau pakainya yang mana. Ya, nanti untuk PPT-nya saya share di akhir ya. Saya jelasin terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah konfigurasi dasar dari WordPress. Yang pertama ada pengaturan waktu dan lokasi, ada pengaturan tema, ada menginstal dan mengkonfigurasi dari plugin-nya. Nah, yang pertama dari pengaturan waktu dan lokasi.
Nah, untuk pengaturan waktu dan lokasi ini juga kita harus memastikan ya, waktu yang telah ditampilkan di situs dan di pengaturan artikel misalkan, itu mau dibuat waktu berapa, formatnya itu apa gitu. Kalau kita mau pakai format yang WIB, ya berarti pakai yang WIB gitu. Nah, selanjutnya ada pengaturan tema. Nah, pengaturan tema ini di dalam WordPress itu juga sangat penting ya, karena biasanya kalau tampilannya nggak bagus ya pasti dari pengguna pun juga nggak akan mau ya buat membuka kayak ini ya udah gini-gini aja gitu. Jadi harus bisa ya kita untuk mengalokasikan dari memilih tema dari katalog gitu. Nah, selanjutnya menginstal dan mengkonfigurasi dari plugin. Nah, plugin itu apa? Plugin itu adalah sebenarnya ini fitur tambahan gitu ya. Kita itu mau membuat fungsionalitasnya itu seperti apa gitu di dalam website. Nah, kalau kita mau buat fungsionalitas ini adalah hal yang penting gitu ya. Biasanya ditonjolkan di dalam WordPress itu sendiri. Mau dibuat tampilan yang sekali klik langsung bisa ke websitenya misalkan kalau di bidang pembelajaran gitu. Langsung di silabusnya, langsung bisa download di bagian silabusnya, bisa akses ujiannya gitu. Itu bisa banget. Nah, kalau ujian biasanya nggak ditampilin ya, karena biasanya ujian ini sifatnya pribadi ya dari gurunya masing-masing. Oke, lanjut. Di bagian ini. Pengelolaan konten dengan command line menggunakan WP-CLI. Yang pertama, menambahkan postingan baru untuk membuat postingan baru ya dari command line. Nah, ini bisa menggunakan perintah WP PostScript ya, karena kita menambahkan ya. Berarti di PostScript. Nah, perintah ini juga bisa menuliskan postingan langsung tanpa harus masuk di dalam dashboard WordPress. Nah, kita buatnya di command line gitu dengan proses dan instruksi yang udah saya buat ini. WP PostScript. Habis itu post title. Post title ini bisa diisi ya. WordPress-nya itu mau judulnya apa? Misalkan WordPress-nya judulnya adalah pembelajaran jaringan komputer gitu. RPL gitu, rekayasa perangkat lunak gitu. Itu bisa diganti aja sesuai dari teman-teman tuh mau buat apa. Misalkan kalau mau dibuat penyimpanan game juga bisa. Kalau mau dibuat, kalau saya pembelajaran ya, saya buat rekayasa perangkat lunak gitu bisa. Isinya postingannya itu apa aja. Nah, habis itu di post dan di publish gitu. Itu untuk yang membuat postingan baru. Nah, selanjutnya ada menambahkan halaman baru ya. Ini hampir sama dengan Google Site ya sebenarnya. Menambahkan halaman baru. Nah, di WordPress ini menggunakan perintah WP PostScript juga ya. Dengan yang sama dan namun lebih ke postfix. Nah, di sini teman-teman juga bisa buat dari tipenya itu apa aja di dalam judul halamannya. Nah, kalau judul postingan itu kan judul subnya. Kalau yang halaman ini di halamannya itu mau diisi apa? Misalkan kalau di dalam RPL itu kan ada namanya kecerdasan buatan gitu ya atau AI. Itu pakai apa aja di dalam kecerdasan buatan? Algoritmanya itu pakai apa aja? Pakai algoritma decision tree atau yang lainnya gitu ya. Itu bisa disesuaikan sama model pembelajaran yang mau dikoneksikan atau mau dipublish gitu. Nah, selanjutnya menambahkan kategori untuk yang baru gitu ya. Kita bisa menambahkan kategori baru. Misalkan mau buat artikel tentang teknologi gitu. Nah, artikelnya itu apa aja isinya di teknologi. Nah, itu bisa ditampilkan dan juga dari teman-teman bisa mengubah tampilan yang lain atau mau dikasih kayak kuis gitu ya, basisnya kuis untuk metode codingan yang lebih simple, coding itu mudah gitu. Nah, itu bisa banget gitu. Nah, selanjutnya yang keempat tuh apa? Itu juga mengelola media yang diunggah di WordPress melalui command line. Nah, medianya itu mau apa aja. Kalau misal mau dikasih gambar, gambarnya juga terserah ya, mau dikasih apapun itu yang menarik gitu. Kalau siswa, kita tujuannya ke siswa itu harus menarik. Kalau tujuannya untuk anak SMA atau SMK, ya berarti harus jelas gitu. Ini tuh sebenarnya mau dibuat apa sih di dalam aplikasi? Kenapa harus ada gambar ini gitu. Tapi kalau
Untuk anak siswa, siswa itu biasanya siswa SD atau apa gitu, siswa dari SD ya, tingkatannya SD itu ya kalau gambarnya menarik ya udah. Tapi kalau yang tingkatnya SMK, tingkatnya SMA itu pasti udah tahu ini gambar nggak penting, berarti nggak usah dimasukkan gitu. Nah itu disesuaikan sama masing-masing ya, mau dibuat untuk tujuannya ke siapa gitu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada automasi dan troubleshooting. Di sini itu kita juga bisa ya adanya pembaruan secara otomatis, pencadangan data dan juga otomatisasi di dalam instalasi. Nah, untuk yang pembaruan otomatisasi ini adalah yang memungkinkan WordPress itu intinya dari paginya dan temanya secara otomatis. Nah, di sini bisa digunakan juga untuk sistemnya atau instruksinya itu WP Core Update ya. Itu untuk memperbarui WordPress dari WordPress core-nya. Mau dibuat seperti apa? Nanti mau diupdate seperti apa? Nah, selanjutnya ada WP plugin update ya. Di sini untuk memperbarui semua dari pluginnya. Nah, untuk yang temanya juga sama, untuk memperbarui tema itu pakai WP Times Update All gitu ya. Kalau mau mengupdate di dalam tema itu sendiri. Selanjutnya untuk mencadangkan data. Untuk mencadangkan data, ini kita juga bisa menggunakan command line itu sendiri ya sebagai alat seperti kita WP DB export karena data ya. Kalau data itu kaitannya sama database. Jadi untuk mencadangkan dari database secara berkala. Nah, biasanya kalau pakai yang backup, jangan lupa ya kalau kita mau buat sesuatu itu harus di backup. Dan biasanya kalau di dalam server, kita kan misalkan servernya itu bukan server yang untuk kita sendiri, tapi untuk orang banyak, itu harus di backup ya. Karena biasanya kalau di reset ulang, itu maka data yang ada di dalam kita sebelumnya, kalau nggak kita backup, itu hilang gitu. Karena kan kita banyak ya untuk datanya yang dimasukkan di dalam server itu sendiri. Makanya harus ada backup data juga, biar tersimpan dan kita nggak bingung gitu. Biasanya kan kalau udah apa ya, kita itu kalau udah berhasil membuat sesuatu itu ya udah selesai gitu. Kayak ya udah di dalam laporan selesai dikirimkan. Nah, itu salah satu hal yang kayak ceroboh ya. Karena kalau kita mencadangkan data tidak benar itu ya kita akan bingung sendiri. Dulu bisa, kenapa sekarang nggak bisa ya? Karena beda gitu. Nah, makanya sistem pencadangan data itu sangat penting. Nah, selanjutnya dari otomatisasi instalasi. Di otomatisasi instalasi ini sendiri, itu kita bisa instalasi plugin dan tema. Biasanya untuk pluginnya ini, kalau di UI UX itu kita bisa ya untuk downloadnya secara langsung gitu. Di dalam, misalkan kita pakainya Figma gitu. Nah, itu bisa banget ya dicari gitu. Kalau untuk mau fitur tambahan. Nah, di sini juga bisa pakai WP plugin install Akismet JText. Di sini diaktifkan dulu ya buat modulnya, buat instalasinya itu mau pakai apa aja. Ya, jadi kalau kita sistemnya banyak, mau ditampilkan di WordPress-nya banyak, itu kita juga harus pakai modul yang banyak gitu. Supaya apa? Supaya bisa terhubung gitu dari instalasi yang akan kita jalankan gitu. Oke, selanjutnya masih di otomatisasi sama troubleshooting. Yang selanjutnya ada mengimport dan mengekspor. Ya, konten yang Anda dapat menggunakan perintah untuk mengotomatisasi migrasi data gitu ya. Pakai export, ini untuk mengekspor. Kalau yang import ya berarti pakai yang import gitu. Nanti di create gitu. Nah, selanjutnya ada pengaturan massal. Nah, pengaturan massal ini untuk konfigurasi yang pengaturannya umum untuk situs WordPress ya. Jadi pengaturannya itu harus langsung gitu, jangan satu-satu. Kalau satu ya ini juga tergantung ya dari pribadinya masing-masing ya, dari teman-teman mau menginstruksikannya seperti apa gitu. Yang penting WordPress-nya itu jadi. Nah, dari WP option update block name, nah biasanya kan pakai block name biar mudah ditemukan sama seseorang tuh menggunakan nama apa gitu. Block name-nya itu apa? Kalau mau block name-nya saya contohkan di rekayasa perangkat lunak, ya berarti ditulis aja gitu, rekayasa perangkat lunak gitu.
Nah, selanjutnya ada WP option update block description. Nah, deskripsinya itu apa? Misalkan rekayasa perangkat lunak kan kita harus tujukan ya. Itu untuk siswa kelas berapa gitu. Nah, itu harus jelas juga ya biar nanti itu kalau dibuka sama seseorang atau diakses WordPress-nya, oh ini untuk siswa SMK, untuk siswa SMK kelas 1, 2, 3 gitu. Nah, berarti dia akan akses di dalam sesuai kelasnya masing-masing gitu. Jadi sekolah pun itu bisa ya buat WordPress untuk kegiatan siswanya. Jadi nggak harus semuanya itu pakai PPT, semuanya itu pakai ditulis di papan gitu ya. Karena kita mempertimbangkan dan karena teknologi udah maju ya harus pakai yang ada di sistem gitu, biar termanajemen dengan baik gitu. Makanya ini ada sistem WordPress. Nah, selanjutnya cek versi dan status ya. Nah, biasanya itu setiap kali ada troubleshoot itu kita itu ngeceknya di bagian versi, apakah versinya udah sesuai atau tidak. Biasanya kalau versinya tidak sesuai itu nggak akan bisa buat masuk. Bisa aja, tapi tidak maksimal gitu. Makanya kalau kita mau buat WordPress itu harus tahu gitu. Dari versinya itu udah sesuai nggak sama yang diinstruksikan kalau dalam pembuatan WordPress, sama status dari plugin-nya itu udah bener apa belum gitu. Nah, biasanya kalau kita di komen lah nih, ini nggak berhasil terus ya, nggak berhasil terus, itu apa yang harus kita lakukan? Tenang ini. Berarti ini ada yang salah di mana, dicari dulu gitu. Nah, kalau udah menemukan celahnya, ya berarti kita udah tahu terkait masalahnya itu sebenarnya dari tadi itu di sini gitu, walaupun lama ya nemunya. Nah, biasanya kalau kita ya di cybersecurity ya, kan pakai portnya itu kan beda-beda. Nah, biasanya kalau pakai port yang sama itu kita nggak bisa jalan. Kalau kita mau jalankan di Postman gitu misalkan. Nah, itu sama aja. Caranya dicek dulu juga statusnya itu portnya ini dipakai atau enggak gitu. Nah, itu cara memastikan kalau semuanya itu benar-benar yang pakai kita gitu. Nah, itu penting juga ya. Jadi kalau kita nggak ngecek di awal ya kita nggak akan tahu gitu. Selanjutnya, di mode debugnya sama memeriksa database-nya dan mengatasi konflik. Nah, kita harus tahu ya, mendiagnosis masalah. Diagnosis itu nggak hanya soal kesehatan aja, tapi masalah di dalam sistem itu juga harus diagnosis gitu. Sebenarnya masalahnya itu apa gitu? Kenapa kok terjadi banyak debug di sini gitu? Apa yang harus kita lakukan gitu? Nah, caranya adalah biasanya tuh kalau banyak debug itu merah ya kalau di command line. Nah, itu bisa diatasi. Ini kenapa? Salahnya itu di mana? Nah, biasanya kita itu kurang dalam update modulnya gitu biasanya. Nah, itu dicek dulu. Ini kesalahannya di baris berapa gitu. Nah, kalau di baris ini kok dikira udah benar, tapi ternyata di dalam sistem salah. Oh, berarti ada suatu hal yang kurang gitu di dalam baris itu. Nah, itu bisa dipecahkan. Jadi memecahkannya itu nggak harus dimulai dari awal, tapi dimulai dari gimana sih ini bisa terjadi masalah gitu di baris ini. Nah, kalau udah diperbaiki masih terjadi masalah, itu baru di reset lagi gitu. Di resetnya itu mau dibuat lebih ulang lagi atau mau dibuat itu aja yang sama tapi diatasi gitu. Nah, itu tergantung dari pribadinya teman-teman nih. Tapi kalau bagi orang yang punya sifat yang perfeksionis gitu ya, itu diulangi lagi gitu dan membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau orang yang hanya wah ini bisa nih diperbaiki gitu, ya udah pasti fokusnya di perbaikan itu. Nah, itu tergantung dari teman-teman ya maunya perbaikan yang seperti apa jenisnya gitu. Nah, pakailah WP config set WP. Debugnya itu nanti akan tahu gitu apa aja gitu. Nah, selanjutnya di pemeriksaan database, memeriksa database. Database-nya itu harus diperiksa dengan benar ya. Apakah udah terset di dalam direktori atau belum gitu. Nah, biasanya kalau belum tuh maka nggak akan muncul gitu. Di dalam misal kita udah buka WordPress-nya, situs WordPress-nya itu. Pakai WP DB check gitu. Nah, DB ini bisa dikasih keterangan ya. Database-nya itu namanya apa? Misalkan kalau dinamai database RPL, rekayasa perangkat lunak ya, berarti nyarinya juga DB dari RPL gitu. Nah, selanjutnya mengatasi konflik. Nah, mengatasi konflik ini juga banyak ya, gak hanya kita error dan lainnya, tapi
mengatasi konflik di bagian plugin atau tema, nonaktifkan semua plugin untuk mengidentifikasi plugin yang bermasalah gitu. Caranya dengan WP plugin deaktif gitu ya. Sama aktif sama nggak aktifnya. Nah itu dicari tahu. Kalau kita nggak nyari tahu ini udah aktif, biasanya itu kalau aktif itu ada simbol hijau gitu. Tapi kalau nggak aktif itu nggak ada. Kalau aktif berarti bisa dijalankan. Gitu. Tapi kalau tidak aktif itu nggak bisa karena balik lagi sesuatu kalau udah nggak aktif ya nggak akan bisa gitu kan untuk dijalankan gitu. Selanjutnya untuk mengatur ulang password. Biasanya ini kalau kita nggak tahu passwordnya itu pasti bakal diganti terus. Misal kita udah masuk di server nih, sebenarnya kata sandinya itu bisa itu, tapi karena kita tanyanya misal biasanya tanya di GPT gitu ya, ini harus di reset ulang nih passwordnya gitu. Nah pasti semuanya kan ke reset gitu, dan padahal di server itu kan kita buatnya untuk sesama ya, dan kalau ada yang mau ubah di salah satu server passwordnya ya kita akan terubah semuanya gitu. Makanya kalau ada sesuatu yang kaitannya sama banyak orang, dipakai banyak orang itu jangan mereset password. Jadi lebih baik ya tetap pakai password itu, tapi diatasi di errornya itu. Errornya itu di mana? Sebenarnya bukan error di bagian password ya. Password itu bukan salah satu hal yang troubleshoot-nya itu terlalu tinggi. Itu tidak. Tapi sebenarnya dari masuknya mereka itu benar atau enggak di dalam MySQL misalnya gitu. Jadi mengatur ulang password ini opsional aja ya. Kalau misal dipakai orang banyak ya pakai password yang udah ditentukan di awal gitu. Jangan diganti-ganti karena sistemnya banyak yang akses gitu. Nah, selanjutnya cek URL situs ya. URL ini adalah bagian websitenya itu. Nah, kita itu harus cek ini udah bener nggak. Biasanya tuh kalau kita cek ya. Kalau dulu saya di jaringan komputer itu saya ngeceknya pakai tracer ya. Nah, itu dicek ini misalkan ada perintah gitu. Ini udah bisa nggak dijalankan di website gitu. Kalau di tracer itu gitu. Kalau dia berhasil, oh berarti keterangannya berhasil. Itu pakai ngeceknya kalau misal kita mau buat yang lebih awal, bukan langsung ke situsnya langsung gitu. Tapi kalau yang langsung ke situs itu bisa pakai command line di WP option update site URL HTTPS domainnya itu apa ditulis saja. Nah selanjutnya membersihkan chance. Nah ini sering kali ya kalau tidak di dalam aplikasi itu banyak sampahnya dan tidak dibersihkan ya maka tampilannya itu kayak loadingnya itu lama gitu karena banyak hal yang harus dikerjakan di dalam sistem padahal sebenarnya itu sampah gitu. Nah kalau membersihkannya gimana di WP change flush ya jadi kita harus ngeflushin semuanya ngebersihin semuanya untuk agar kita itu bisa menjalankan dari WordPress itu biar lancar gitu. Sama aja di laptop ya. Kalau di laptop itu banyak banyak sampahnya ya, maka laptop itu akan lemot gitu. Jadi yang membuat lemot itu sebenarnya nggak hanya kapasitas dari RAM-nya aja, tapi juga kebanyakan dari sampah yang tersedia di laptop dan tidak dihapus-hapus ya, maka akan terjadi kelambatan. Karena seharusnya dari sampah itu nggak dijalankan tapi terjalankan gitu. Itu kan menambah kapasitas juga kan, yang nggak penting jadi penting gitu. Begitu. Ya, ini kita udah di kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya apa? Menggunakan WP CLI itu untuk membangun website berbasis WordPress itu melalui command line adalah pendekatan yang efisien dan cepat ya. Jadi command line itu sangat sangat efektif, ya, terutama bagi pengguna yang mengelola server tanpa GUI. Nah, kalau teman-teman tahu ya, GUI ini udah pernah tak bahas juga ya di NetBeans ya. Kalau kalian pakai NetBeans itu pasti nggak asing ya, yang namanya kayak button-button gitu dalam pembuatan aplikasi. Nah, di WP CLI ini juga memungkinkan pengelola instalasi, konfigurasi, hingga pengelolaan konten dengan langkah yang lebih ringkas dibandingkan dengan metode berbasis antarmuka grafis. Nah, meskipun menawarkan keunggulan dalam otomatisasi dan fleksibilitas, metode ini juga memiliki banyak kelemahan ya.
Di balik ada kelebihan, pasti ada kelemahan juga ya, seperti membutuhkan pengetahuan teknis dalam command line. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu tentang command line itu harus dipelajari terlebih dahulu ya, supaya nanti itu enak gitu buat menjalankannya dan tidak banyak troubleshoot-nya. Cara ngatasinya troubleshoot seperti itu, ada analisisnya dulu. Ini harus dianalisis seperti apa. Nah, selanjutnya ketergantungan pada lingkungan server ya. Jadi kita harus membutuhkan server dulu gitu. Dan risiko kesalahan konfigurasi. Konfigurasinya itu kesalahannya di mana gitu. Itu dia harus dicari tahu. Jadi jangan asal ya udah ini salah berarti langsung kayak di searching gitu dan ketemu ini. Padahal sebenarnya nggak itu gitu. Maksudnya itu nggak itu. Tapi malah diulangi kembali gitu. Biasanya sering terjadi seperti itu dan oleh karena itu pendekatan ini lebih ideal ya, bagi pengguna tingkat lanjut atau administrator server yang ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan WordPress, sementara pengguna pemula dapat memanfaatkan metode grafis yang lebih intuitif sebagai langkah awal. Nah, ini kalau saranku sendiri ya, pakai menggunakan Google Search juga bisa ya kalau di awal ya. Jadi kalau kalian nggak mau untuk ngoding terlalu banyak pakai Google Set aja, itu langsung ya. Istilahnya kalau kita sama halnya pembuatan PPT gitu ya, PPT di Canva. Itu tinggal nempel-nempel aja, terus di sistem seperti apa, ditambahkan kontennya itu mau dibuat seperti apa, seperti itu kalau di dalam Google Sheet. Oke, thank you untuk materi hari ini.